Berjumpa lagi dengan saya, Evangelis Desi Tansir dari Cahaya Kasih Ministry dalam program Bersama Tuhan Kita Bisa. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan tema hati yang mau berubah. Ketika seseorang berada di sebuah perusahaan, kemudian dia diberikan sebuah kepercayaan dari pemilik perusahaan tersebut dengan menduduki sebagai posisi kepala keuangan, apabila dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia tidak bisa menggunakan wewenang dan tanggung jawab dia sebagai kepala keuangan, dia bisa melakukan berbagai macam penyimpangan pada perusahaan itu. Dan ketika dia melakukan penyimpangan di perusahaan tersebut, dia akan membuat resah orang-orang di sekitarnya, bahkan membuat kecewa orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Dia banyak melakukan kecurangan, bahkan dengan sesama teman pun dia bisa mencurangi, bahkan dengan staf di bawahnya pun dia tidak segan-segan untuk berlaku curang terhadap mereka. Kita bisa lihat pada Lukas 19 ayat 1-10. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita tahu bahwa Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai dan dia melakukan hal tindakan-tindakan yang sangat memeras kepada rakyat di kota Yeriko tersebut. Maka orang-orang di Yeriko tersebut itu sangat membenci yang namanya Sakeus, karena Sakeus itu tidak segan-segan untuk mengambil uang milik rakyat di kota Yeriko tersebut. Nah, pada hari itu dia mendengar bahwa ada Yesus yang akan masuk ke kota Yeriko. Sakeus pasti sudah mendengar bahwa banyak yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat dan kebaikan hati Yesus, sehingga Sakeus ini sangat ingin sekali melihat macam apa sih Yesus itu, sehingga nama Yesus itu di kota Yeriko itu sampai sudah mendengar semua orang. Jadi hati Sakeus pun tergerak dan dia berusaha untuk melihat Yesus. Dan Sakeus itu sadar bahwa dirinya adalah orang yang gemuk dan pendek, dan dia juga melihat bahwa orang itu tidak suka dengan dia. Jadi pasti dia tidak akan ada kesempatan atau celah untuk melihat Yesus. Tetapi kita lihat bahwa ketika hati Sakeus ini tergerak hatinya untuk melihat siapakah Yesus itu, Sakeus tidak putus asa. Dia mau berusaha. Kita lihat ketika mengapa dia dikatakan dia mau berusaha? Dia di ayat 4 berkata bahwa maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita tahu yang namanya pohon ara itu sangat besar dan sangat tinggi sekali. Sedangkan Sakeus ini adalah orang yang gemuk pendek, tetapi karena hatinya sudah tergerak ingin sekali melihat Yesus, Sakeus ini tidak merasa sungkan dan tidak merasa malu untuk memanjat pohon. Kita tahu ketika Sakeus ini orang kaya, kalau orang kaya di sana mereka menggunakan jubah yang indah. Nah, pada saat dia memanjat pohon ara yang besar, itu sebuah suatu perjuangan. Pasti dari tubuhnya yang gemuk, kemudian tubuhnya yang pendek, untuk memanjat pohon ara yang tinggi, itu sangatlah susah. Belum lagi dengan jubahnya, itu bisa saja menyangkut di ranting-ranting pohon ara tersebut. Kemudian juga di pohon ara tersebut belum tentu tidak ada yang namanya serangga. Pasti ada semut, ada kutu-kutu, dan itu sangat mengganggu. Sedangkan Sakeus adalah orang yang kaya. Ketika dia orang kaya dengan jubahnya indah, dia pasti merasa jijik melihat hewan-hewan tersebut. Tapi ketika hatinya tergerak untuk melihat Yesus, dia tidak pedulikan baik itu jubahnya yang menyangkut di pohon, baik itu kutu-kutu atau hewan-hewan yang ada di pohon itu. Bagi dia mau mencapai posisi yang tertinggi dari pohon itu, di mana dia bisa untuk duduk nyaman untuk melihat Yesus.
dia mencari posisi yang aman pada pohon itu sehingga dia bisa melihat pemandangan di bawah dan dia bisa melihat Yesus sampai Yesus ada di bawah pohon tersebut. Kita dapat melihat ketika Yesus sudah sampai di bawah pohon tersebut, kita lihat apa yang dilakukan Yesus terhadap Sakeus. Ayat 5 mengatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ternyata yang dimana kita tahu bahwa Sakeus adalah orang yang sangat dibenci di kota Yeriko. Tetapi ketika Yesus berada di kota Yeriko itu dan berada di bawah pohon di mana Sakeus berada, Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sungguh luar biasa hati Yesus yang sangat baik. Yesus bukan tidak tahu kalau Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang-orang di kota Yeriko tersebut. Tetapi Yesus berkata, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sungguh suatu yang sangat luar biasa ketika Yesus meminta Sakeus turun. Dan apa yang dilakukan Sakeus? Sakeus di ayat 6 mengatakan bahwa lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perjuangan Sakeus untuk naik saja sudah susah dengan tubuhnya yang seperti itu. Ketika dia sudah nyaman di atas, kemudian Yesus meminta dia turun. Tetapi ya Sakeus melakukannya. Dan untuk turun itu pun tidak mudah. Dia harus pelan-pelan untuk turun. Dia tidak mungkin loncat dari ketinggian sampai ke bawah. Dan dia akan berusaha untuk turun lagi. Untuk turun bukan masalah yang gampang lagi. Karena apa? Pasti dengan jubahnya itu pasti menyangkut lagi di antara ranting-ranting pohon tersebut. Tetapi Sakeus dengan sukacitanya dia mau menerima kehadiran Yesus yang menerima dia dengan sukacita. Dia berusaha untuk lagi turun dengan pelan-pelan dan pada akhirnya dia sampai di bawah. Dan dikatakan ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang di sekitarnya yang melihat apa yang dilakukan Yesus untuk menerima Sakeus, mereka tidak bisa menerima keadaan itu. Ayat 7 mengatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Kita tahu ketika Sakeus melakukan tindakan-tindakan pemerasan terhadap orang-orang di Yeriko, banyak orang-orang yang terluka, banyak orang-orang yang disakiti. Tetapi ketika Yesus hadir, dia mau hatinya tergerak dan dia mau menerima Yesus. Dan Yesus juga mau menghampiri Sakeus dan bahkan mau menumpang di rumah Sakeus. Sakeus hatinya tergerak. Kalau misalkan Sakeus saja orang yang sangat dibenci oleh sesama orang di Yeriko, ketika dia melihat Yesus, dia mau tergerak hatinya untuk berubah. Mengapa ketika kita yang bekerja pada sebuah perusahaan, ketika kita dipercayakan oleh pemimpin perusahaan kita, kemudian kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, kemudian kita mencurangi orang di sekitar kita, kita mencurangi teman-teman kita, mengapa kita tidak berusaha untuk berubah, mengubah hati kita seperti Sakeus? Ketika Sakeus melihat Tuhan Yesus, dia mau berubah. Kita dapat melihat ketika dikatakan bahwa di ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau Sakeus orang yang sangat tidak mengenal toleransi ketika dia melakukan pemungutan cukai kepada orang-orang Yeriko, sehingga dia sangat dibenci oleh orang kota Yeriko itu, ketika hatinya berjumpa dengan Yesus dan Yesus menumpang di rumahnya, kemudian Sakeus bisa berubah dan bahkan dia berkata kepada Tuhan Yesus adalah, sekiranya ada orang yang kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Bayangkan,
Hati Sakeus yang awalnya tidak ada kasih, tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berani untuk mengembalikan 4 kali lipat bagi orang yang diperasnya. Kalau Sakeus saja bisa berubah, mengapa kita ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, mengapa kita tidak mau berubah dan kita tidak mau kembali ke jalan yang benar? Mengapa kita tidak mau menetralkan kembali keadaan kita dan kita kembali untuk jujur dan kita tidak mencurangi orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak mencurangi staf-staf kita tidak mengambil milik mereka. Mungkin kita tidak mengembalikan yang sudah kita ambil dari mereka, akan tetapi kita mau berubah untuk kembali jujur bahwa kita mengenal kasih Tuhan, bahwa Tuhan pun mengasihi kita. Tuhan katakan bahwa Tuhan datang untuk kepada orang yang berdosa. Di Markus 2 ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Kita tidak lepas dari dosa. Kita telah melakukan sebuah kecurangan. Tetapi ketika Yesus menghampiri hati kita dan kita mengenal kasih Yesus, sebaiknya kita duduk diam dan kita bertobat untuk kembali mengenal kasih Yesus itu, bahwa kita belajar untuk seperti Sakeus yang ketika dia sudah melakukan tindakan yang salah saat dia mengenal kasih Yesus, dia mau mengembalikan uang orang-orang yang diperasnya sampai 4 kali lipat. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan uang-uang orang yang sudah kita curangi, tetapi sebaiknya kita duduk diam, kita minta ampun, dan kembali kita berbalik untuk menjalani hal yang jujur. Kita tidak mencurangi lagi orang-orang yang di sekitar kita. Yesus berkata pada ayat 9, kata Yesus katanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ketika Sakeus mau berubah, ketika Sakeus menyadari kesalahan, Yesus berkata bahwa hari ini tuh ada keselamatan di dalam rumah ini karena orang ini juga adalah anak Abraham. Ayat 10 mengatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ketika kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan dan kita banyak mencurangi orang-orang yang di sekitar kita dan kita mencurangi staf-staf kita tidak usah malu. Kita harus bertobat karena kita tahu bahwa Yesus pun datang mencari kita untuk menyelamatkan kita. Jadi kita berusaha untuk kembali menyambut apa yang Tuhan kasihkan kepada kita, yaitu sebuah keselamatan. Dengan cara apa? Kita meresponi bahwa kita mau berubah, hati kita mau berubah. Kita datang kepada orang-orang yang sudah kita curangi, kita rangkul mereka, kita belajar untuk meminta maaf kepada mereka bahwa selama ini kita sudah mencurangi mereka, dan kita berbalik untuk menjadi orang yang memberikan hak mereka apabila itu adalah hak mereka. Jangan kita curangi lagi. Kalaupun hati kita masih tergoda untuk melakukan sebuah kecurangan, cobalah kita untuk duduk diam dan kita merenung dan kita meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita menjadi orang yang mau dirubah hatinya dan mau melihat kasih, bahwa sesama kita membutuhkan kasih. Mereka sangat butuh akan kasih kita. Biarlah kita menjadi berkat sesama kita dan biarlah kita menjadi terang bagi sesama kita seperti Tuhan pun menerima kita, kita pun juga bisa menerima sesama kita. Biarlah renungan hari ini memberikan hati kita sebuah kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, bahwa Tuhan mau menerima kita dalam keadaan berdosa, seberdosa apapun kita, dalam kesalahan apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menerima kita. Bahkan Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan mau di dalam hati kita, asalkan kita mau berubah dan kita mau menerima kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa bahwa renungan hari ini
biarlah untuk menggerakkan hati kami. Apabila hati kami masih ada tersimpan keinginan untuk mencurangi sesama kami, Tuhan, Engkau celikan mata hati kami, Engkau tanamkan di hati kami sebuah kasih, sehingga kami tidak ada niat untuk mencurangi sesama kami, tidak ingin mencurangi, berbuat curang terhadap sesama kami, karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau datang untuk kami orang-orang yang berdosa dengan belas kasih-Mu. Engkau merangkul kami Bapa, Engkau mencukupi kehidupan kami, Engkau akan selalu beserta kami untuk selama-lamanya. Engkau akan melindungi kami, Engkau mengasihi dalam hidup kami, Engkau mencukupkan kami dari sekarang hingga sampai kapanpun Bapa. Engkau mengasihi dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar untuk kami Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, atas kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.